Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang hadis-hadis dalam Bulughul Maram. Kita sampai kepada hadis 2208, masih dalam kitab As-Shalah bab Al-Masjid. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah hari kiamat itu muncul sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Yatabahan nasu fil masajid, sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Akhrajahul khamsah ila Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam Tirmidzi dan sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadirin rahimakumullah, ini salah satu hadis yang berbicara tentang fikih masjid. Di dalam hadis ini disebutkan tentang asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Sebagian ulama menyebut atau membagi tanda hari kiamat itu menjadi tiga bagian. Hari kiamat sughra, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat sughra, tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat wusta, dan tanda-tanda hari kiamat kubra. Kecil, pertengahan, dan yang besar. Maksud daripada yang kecil adalah bukan kejadian itu bukan kecil, tetapi maksud kecil adalah bahwa kejadian itu masih jauh dari hari kiamat, masih jauh dari hari kiamat, dan terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dan pada zaman sesudahnya. Dan itu biasanya sudah berlangsung sebelum kita lahir. Sebagian orang menyebutkan ada 21 tanda hari kiamat itu, dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanda-tanda terakhir adalah dibukanya kota Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul, yang dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Ada tanda-tanda wusta, ada tanda-tanda pertengahan, yaitu tanda-tanda yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, tetapi masih jauh dari hari kiamat. Kemudian tanda-tanda kubra yang paling besar adalah tanda-tanda yang sangat mendekati hari kiamat, ya, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ibnu Maryam, dan seterusnya. Salah satu tanda hari kiamat yang sekarang sedang berlangsung, berarti tanda-tanda wusta adalah la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah muncul hari kiamat sampai manusia, masyarakat muslim di sini, karena di sini muslim, masyarakat muslim berbangga-bangga dengan masjid. Kita ketahui sekarang banyak masjid-masjid yang sangat megah, ya. Bahkan ada masjid yang berkubah emas, ya, yang mimbarnya dari emas, karpetnya dari emas, ya. Jadi orang berbangga, oh masjid saya besar, masjid saya terbuat dari emas kubahnya, ya. Masjid saya karpetnya empuk, ya. Tidak seperti karpet ini, karpetnya mahal, dan begitu seterusnya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk berbangga-bangga dengan masjid. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menghiasi masjid, karena masjid dibangun
bukan untuk dibanggakan dan bukan untuk dihiasi, tapi untuk diperbaiki boleh. Seperti masjid ini dulunya bocor, sudah diperbaiki boleh. Karena di sini tidak ada larangan jangan memperbaiki masjid, tapi jangan berbangga-bangga dengan masjid. Di masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya khudu, tawadhu, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masjidnya megah, mewah, itu bertentangan dengan maksud tujuan daripada ibadah itu sendiri. Karena itu dilarang untuk berbangga-bangga dengan masjid dan dilarang untuk menghiasi masjid. Termasuk juga harus khaf di sekitar masjid itu, ya, dikelilingi masjid itu juga tidak baik dan tidak benar, karena akan mengganggu orang yang sedang sholat membaca al-Fatihah. Ada sebagian masjid yang di depannya diberi, di tempat ibadah diberi kalimat Allah atau lafzul jalalah. Bahkan ada sebagian yang memasang lafzul jalalah dan Muhammad Rasulullah, seakan Muhammad Rasulullah itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Karena ini dipahami oleh orang awam dengan pemahaman yang salah. Ya, ini efek negatif kalau kita menghiasi masjid, ya, berlebihan dalam menghiasi masjid. Jadi masjid yang penting masjid itu adalah bisa dipakai untuk sholat, kemudian nyaman ketika orang sholat. Dulu pernah kita bahas ketika sholat zuhur, ya, kita diperintahkan jika keadaan cuaca panas maka diperintahkan untuk mengundur waktu yang panas itu agar agak lebih dingin. Itu bisa pecah tempat yang dingin. Ini secara tidak langsung memerintahkan kita bagaimana masjid itu suasananya dingin dan sejuk. Ada kipas anginnya, syukur-syukur ada AC-nya. Itu bukan berbangga-bangga, karena untuk mengkhusyukan orang yang sholat, dia tidak kepanasan, tapi tidak perlu juga kedinginan. Jadi pertengahan, tidak panas dan tidak dingin. Yang penting bagaimana orang yang sholat di masjid jadi khusyuk dan betah di masjid. Itu boleh, ada diperintah, karena itu mendukung kekhusyukan sholat. Adapun kemewahan masjid tidak ada hubungannya dengan khusyuk. Yang penting bersih, kalau bersih iya, bersih tidak harus mewah, bersih tidak harus mewah, nyaman tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting sejuk dan nyaman serta bersih, tidak ada yang mengganggu di dalam ibadah sholat. Jadi rahimahullah, pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid dibangun dengan apa? Dengan pelepah kurma, tidak ada temboknya. Atapnya pelepah kurma, kemudian tiangnya adalah pohon kurma, ya, bawahnya adalah tanah, tetapi bersih. Pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq, ya, itu dibiarkan seperti itu, tidak dirubah sama sekali. Inilah kelebihan Abu Bakar Siddiq, tidak pernah merubah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk ketika Rasulullah SAW mengutus Usama bin Zaid bin Harithah jadi pemimpin pasukan kaum muslimin, dikirim ke perbatasan. Kemudian Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, pasukan Usama ditarik lagi. Ya. Tetapi ketika Abu Bakar Siddiq, ya, menjadi khalifah, beliau diutus lagi, persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Usama dia baru umurnya 17 tahun. Ya, orang sekarang masih ABG. Pada zaman dulu 17 tahun sudah matang, tapi artinya masih muda. Di belakang mereka ada Umar bin Khattab, di belakang mereka ada para sahabat-sahabat yang senior. Tetapi walaupun begitu diutus seperti itu juga, Usama dijadikan pemimpin pasukan. Banyak orang yang komentar, ya, dan tidak setuju Abu Bakar Siddiq, kenapa Usama yang masih kecil ini jadikan pemimpin pasukan. Muslimin yang di belakangnya ada sahabat-sahabat yang senior. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan saya tidak bisa merubah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, itu sudah beda Abu Bakar Siddiq. Maka disebut dengan Siddiq
diperluas sedikit, diperbaiki sedikit karena memang tiang-tiangnya sudah ada rusak, atapnya sudah banyak yang bocor, sehingga perlu perbaikan. Cuma tidak dihiasi, hanya diperbaiki seperti inilah ya, sekedar tidak bocor saja, tidak dihiasi dan tidak ditengok. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kaum muslim pada waktu itu, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah membuka kota-kota besar Persia dan Rom telah ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Harta berlimpah ruah, ya, Baitul Mal berlimpah ruah dengan harta. Bisa saja mendirikan masjid, ya mereka bisa pada waktu itu, tetapi Umar tidak, karena masjid dibangun bukan untuk megah-megahan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk dihiasi. Ya, makanya tetap seperti semula. Ketika pada zaman Utsman bin Affan, ya, agak diperluas sedikit, agak ditembok dikit, tetapi di tembok pun tidak ada hiasannya. Yang penting kuat untuk orang yang sholat. Itu yang penting di masjid itu. Jadi tidak ada hiasan dan bangga-banggaan. Kalau pada zaman Khalifah pada zaman Bani Umayyah sesudah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, itu Masjid Nabawi mulai dibuka dan dihiasi, kemudian diperindah. Itu pun sebagian ulama mengingkari perbuatan Khalifah pada zaman Bani Umayyah ini. Walhasil, sesungguhnya masjid didirikan bukan untuk dihiasi dan bukan untuk dibanggakan. Semakin masjid itu sederhana tapi bersih, semakin masjid itu sederhana tetapi nyaman, itu jauh lebih nyunah, jauh lebih baik daripada masjid yang megah tetapi jamaah dan pengajian saja. Hadirin rahimakumullah, itu tentang hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus saa'ah, tidaklah hari kiamat itu muncul sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Hadis ke-2209, hadis ke-209. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bi tasjidil masajid, saya tidak diperintahkan untuk membangun, menghiasi masjid. Tasjid itu maksudnya meninggikan masjid, ya, kemudian dibangun, kemudian setelah dibangun dihiasi. Tasjid. Maka di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu larangannya ini tidak diperintahkan, saya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghiasi masjid, ya, untuk membangun masjid, ya, besar-besaran, ya, dengan dihiasi berbagai macam masjid Palestina. Ya. Masjid biar tetap seperti apa adanya. Ini hadis Ibnu Abbas menguatkan hadis sebelumnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Pada hadis ketiga, yaitu hadis 210 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya, ya, ada tambahan dikit tentang hadis 2208. Di sana ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa orang-orang
supaya tidak menyamai perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu kalau kita berbangga-bangga menghiasi masjid, ya, kemudian ya berbangga-bangga dengan masjid, berarti kita sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Padahal dalam syariat Islam itu kita dilarang menyamai orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Termasuk pernah kita sampaikan di sini bahwa sunnahnya seorang Muslim itu sekali-kali walaupun sekali dalam hidup itu sholat dengan sandal, sholat dengan sepatu. Karena orang Yahudi itu sholat itu nggak menggunakan sandal dan tidak menggunakan sepatu. Maka selisilah orang Yahudi, kerjakanlah atau lakukanlah sholat dengan sandal walaupun sekali dalam seumur hidup. Barang siapa hari ini belum pernah sholat pakai sandal, mulai besok mencoba sholat pakai sandal di lapangan. Ya. Atau beli sandal yang baru, sholat sandal di kamar. Sandalnya baru. Yang penting menyelisih orang Yahudi. Alhamdulillah kita sholat pakai sandal, pakai sepatu sudah sering. Baik ketika mendaki gunung, baik ketika hiking, baik ketika di Madinah, baik ketika di Mesir dan seterusnya, kita sering menggunakan sholat dengan menggunakan sepatu dan sandal. Bisa dilakukan ketika sholat Aid, ketika tidak mendapatkan tempat, pakai sandal, pakai sepatu dan seterusnya. Ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam arti bukan sunnah dikerjakan tiap saat, tetapi dalam arti kata petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menyelisih orang Yahudi. Begitu juga membangun masjid secara sederhana itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW untuk menyelisih orang Yahudi. Baiklah, pada hadis ke-210 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, "Uridhat alayya ujura ummati." Dinampakkan kepada saya pahalanya umatku. Ujur itu pahala atau upah. Di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan upah kepada kita. Kita bekerja untuk Allah dan Allah memberikan upah. Seakan-akan kita pegawainya Allah dan memang kita pegawainya Allah. Tetapi kalau manusia pegawai fulan, pegawai perusahaan fulan, artinya perusahaan itu membutuhkan pegawai. Mau amal timbal balik karena dia bekerja sudah memberikan keuntungan, sudah memberikan manfaat bagi perusahaan atau bagi direktur atau bagi ketua dan seterusnya, maka dia diberi upah sebagai balas jasa timbal balik. Itu untuk hubungan manusia dengan manusia. Tetapi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dikatakan ujrah, upah atau pahala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan manusia. Ini sekedar untuk memudahkan kita di dalam melihat, di dalam memahami masalah ini. Jadi kita pegawai Allah, ujur. Karena itu kita diberi pahala, diberi gaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala di akhirat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, dinampakkan kepada saya pahala umatku, dinampakkan kepada saya pahala umatku. Tentunya pahalanya di akhirat. Apa salah satu pahala itu? Hatta al-qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid. Sampai pahala yang diberikan pahala oleh Allah SWT sampai seseorang yang beramal mengeluarkan kotoran kecil, mengeluarkan kotoran kecil dari masjid. Kotoran kecil itu maksudnya kayak ya biji sawi, ya kayak biji, satu biji kecil, nah itu dibersihkan dari masjid, diambil atau ada kertas kecil, ya. Ada biji buah-buahan, ya. Ada benang yang jatuh, ya. Dan seterusnya itu diambil, dikantongi, kemudian dibuang. Itu dapat pahala.
Jadi kalau ada kotoran kita sapu, mana dapat pahala. Jadi kita bersihkan masjid itu dapat pahala walaupun hanya mengambil benang dari masjid, mengambil biji buah-buah dari masjid, atau biji jagung, atau hal yang sangat kecil, sangat remeh debu yang kita bersihkan dengan tangan kita atau dengan sapu. Itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah, sebagian teman-teman yang kepingin haji, kepingin bertemu dengan para ulama di kota Madinah, tapi tidak punya biaya, mereka mencari berbagai cara. Karena semangat mereka sangat tinggi, mereka mencari berbagai cara supaya bagaimana dia bisa pergi ke Masjid Madinah dan pergi haji tapi gratis. Itu salah satu dengan belajar. Dengan belajar itu Anda bisa pergi ke sana gratis, bertahun-tahun di sana bisa gratis tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Pulang pergi berkali-kali di sana, insya Allah bisa gratis kalau Anda belajar. Dengan belajar, dengan beasiswa, bisa ke sana dengan gratis. Jadi rahimahullah. Tetapi bagi orang yang belum dapat rezeki pergi ke sana untuk biaya mendapatkan beasiswa gratis, bagaimana caranya? Mereka menggunakan cara atau menempuh cara dengan mendaftarkan diri sebagai pekerja TKI, tetapi yang lebih apa? Yang lebih terhormat, ya, yang lebih terhormat, yaitu apa? Mendaftarkan diri sebagai pembersih, ya, orang yang menyapu apa? Yang menyapu Masjid Madinah. Itu banyak beberapa teman yang ke sana mendaftar sebagai TKW, tapi khusus sebagai pekerja Masjid Madinah. Kerjanya apa? Mengepel Masjid Madinah. Ya, kelihatannya hina, tapi sebenarnya nggak hina. Mengepel Masjid Madinah, di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sambil mengepel gitu, mencuri pendengaran saya sedang ceramah seperti ini, dia mengepel Madinah. Tapi biasanya kalau malam itu sudah tidak bekerja, dia bekerjanya pagi, mengepel masjid. Ya, nanti malam bisa duduk. Di pagi saya bisa ada banyak halakoh 9, 10 halakoh, tinggal memilih tema yang Anda sukai, tinggal pilih pelajaran apa yang Anda sukai. Itu dengan cara mendaftarkan diri sebagai pekerja masjid atau sebagai orang yang membersihkan atau mengurusi zam-zam itu. Ya, setiap hari bisa minum air zam-zam, ya, dapat pahala dan dapat ilmu. Itu banyak seperti itu. Dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia ikhlas. Di sini disebutkan dinampakkan kepada saya pahala umatku sampai pahala orang yang membersihkan masjid dari kotoran sedikit saja, dari debu atau dari sebiji. Tapi kalau apa ya, di Masjid Nabawi lagi yang pahalanya berlipat-lipat 10.000 kali lipat, ya, dari sholat di luar Masjid Nabawi. Ya. Maka silakan mendaftar. Bagaimana caranya? Cari sendiri informasi. Ya, karena saya belum pernah seperti itu. Tapi itulah namanya ulul himmah, orang yang tinggi kemauannya, cita-citanya tinggi, sehingga jalan ini tidak bisa ditempuh melalui jalan-jalan yang lain. Yang menempuh jalan yang lain selama itu halal yang dilaksanakan. Apalagi kalau itu mulia karena membersihkan Masjid Nabi Muhammad SAW dapat pahala, kemudian bisa sholat di situ dapat pahala, ya, kemudian bisa ya berkhidmat kepada jamaah masjid, jamaah haji, tamu-tamu Allah, dan bisa mendengar ilmu dari masanya langsung. Subhanallah, berlipat-lipat pahalanya. Hadirin rahimahullah, ya, ini
Dan ini menunjukkan bahwa masjid walaupun tidak mewah, walaupun tidak ya lux ya, tetapi yang penting bersih. Bersihnya itu sampai satu biji atau satu kertas atau satu titik debu dibersihkan. Makanya termasuk masjid yang bersih di dunia ini adalah Masjid Nabawi. Kalau Anda masuk ke sana sangat bersih sekali, benar-benar lupa sekali, bersih ya, sampai lantainya itu bisa berkaca bisa. Kalau di Masjid Mekah itu, di Masjidil Haram yang di Ka'bah itu lantainya itu anti panas, walaupun siang terik matahari yang sangat itu, kalau dengan lantai yang ada di sana itu tidak panas. Kalau lantai di Alisam itu langsung terbakar itu tangan. Lantainya anti panas dan tidak, bukan termasuk mewah-mewah, karena memang untuk masyarakat muslim. Bagaimana kita sholat di masjid Ka'bah siang hari selalu tidak ada karpet, ya, tidak ada karpet, tentunya tidak akan bisa sholat, dirumuskan kepanasan dan akan terbakar, ini akan luka. Makanya salah satu ya salah satu utama Masjidil Haram, artinya salah satu usaha agar sholat khusyuk adalah lantainya dingin anti panas. Subhanallah, ini tidak termasuk membanggakan masjid karena berhubungan dengan khusyukan sholat. Hadirin rahimahullah, kemudian pada hadis berikutnya, hadis 211 dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini muttafaqun alaihi. Dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian masuk masjid dan ini sudah masuk masjid, atau maksudnya tidak dapat masjid benar-benar masuk, tidak dapat ahadukum al masjid, jika masuk masjid salah satu di antara kalian, fala yajlis, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis dengan Imam Bukhari dan Muslim, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sholat ini artinya sholat tahiyatul masjid, itu penamaan ulama saja. Pada hadis ini tidak ada namanya tahiyatul masjid, tapi penamaan ulama namanya tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Dan dalam hadis ini ada beberapa masalah. Di antaranya, apa hukum sholat tahiyatul masjid? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid hukumnya wajib. Apa dalil yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid hukumnya wajib? Maksudnya wajib jika seseorang masuk masjid kemudian dia wajib sholat 2 rakaat sebelum duduk. Dalil yang mereka pakai adalah pertama, al-aslu fil nahyi lit tahrim. Kaidah fikih yang mengatakan pada dasarnya larangan itu untuk keharaman, untuk menyebutkan sesuatu yang haram. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis, janganlah dia duduk. Kalau duduk berarti haram. Ini dari mereka yang pertama. Pada dasarnya larangan itu berfungsi untuk pengharaman. Ya. Kemudian dari kedua adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang khutbah Jumat, kemudian
tiba-tiba datang seorang jamaah terlambat, kemudian duduk, langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat. Oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menghentikan khutbahnya dan bertanya kepada seorang, Mas, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Belum. Nah, kalau gitu berdiri, sholat 2 rakaat cepat. Sholat 2 rakaat dengan cepat. Maksudnya sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Ya, ringan lebih tepatnya sholatnya dengan sholat yang ringan. Itu lebih tepat ringan ya. Ringan itu maksudnya bacanya ya cepat, tapi masih bisa dipahami. Kemudian gerakannya tidak terlalu lama, tapi masih tumanina. Itu maksudnya ringan, sholatnya ringan, tajawaz. Ya. Sholatnya ya baca Fatihah, baca surah yang pendek, rukuk seperti biasa, tetap mutmain. Ya, pokoknya rukuk beneran, tidak sujudnya benar-benar sujud, tapi cepat. Ya, tidak tergesa-gesa, tapi ringan. Sholatlah ya, 2 rakaat dengan sholat yang ringan. Ya, ini dalil kedua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu sudah khutbah. Ya. Para ulama menyebutkan, para ulama yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid menyebutkan bahwa beliau ini sedang khutbah, sesuatu yang sangat penting. Seluruh jamaah ingin mendengar khutbah beliau, ceramah beliau, tiba-tiba dihentikan. Mesti ada sesuatu yang penting. Menghentikan khutbah demi untuk menyuruh orang sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa tahiyatul masjid wajib. Kalau nggak wajib, kenapa susah-susah? Rasulullah SAW menghentikan khutbah, khutbah itu penting. Dan itu boleh seluruh jamaah. Pertama, yang kedua, mestinya jamaah yang masuk ini datang untuk mendengarkan khutbah. Perintah untuk sholat 2 rakaat berarti perintah untuk mendengarkan khutbah. Susah orang mau sholat sambil mendengar khutbah, baca Fatihah sambil mendengar khutbah, sangat susah. Karena itu dia dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk sholat 2 rakaat dulu, tidak usah mendengar khutbah dulu. Itu menunjukkan bahwa sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu wajib. Karena apa? Karena dia diperintahkan untuk sholat, tidak mendengar khutbah. Dan khutbah itu diperintahkan fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah baik, diwajibkan untuk mendengar khutbah. Padahal mendengar khutbah itu wajib, tetapi kenapa yang wajib ditinggalkan kecuali untuk mengerjakan yang wajib juga. Berarti sholat tahiyatul masjid itu, tahiyatul masjid itu wajib berdasarkan hadis ini dengan dua syahid atau 2 wajib dilalah. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu menghentikan khutbah demi untuk menyuruh orang tahiyatul masjid. Yang kedua, mestinya orang itu mendengar khutbah, tetapi karena sholat sangat penting, dibolehkan untuk tidak mendengar khutbah untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian di sana ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ati wal imamu yaktub faqad tawait." Jika salah satu di antara kalian bicara kepada temannya, diam kamu, pada imam sudah berkata, berarti orang yang mengatakan diam kamu itu sudah tidak mendengar khutbah, berarti pahala sholat Jumatnya, pahala Jumatnya itu berkurang. Karena apa? Dia telah ngomong dengan temannya walaupun apa ma'ruf nahi munkar. Ini pentingnya mendengar khutbah, tetapi penting seperti itu masih dikatakan dengan sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Ini bagi yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Sekarang kita pindah kepada dalil mayoritas ulama yang mensunahkan sholat tahiyatul masjid, atau yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Yang pertama,
masjid karena yang wajib cuma sholat 5. Dan yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika khutbah Jumat itu masuk masjid langsung naik mimbar. Seandainya sholat tahiyatul masjid itu wajib, tentunya Rasulullah SAW sholat tahiyatul masjid dulu baru naik mimbar. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau langsung naik mimbar tanpa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, dan ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah bukan wajib karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari yang ketiga, dari yang jumhur ulama, bahwasanya ketika orang masuk Masjidil Haram untuk tawaf, itu masuk Masjidil Haram, maka pertama kali yang dilakukan oleh orang itu bukan tahiyatul masjid tapi tawaf. Tawaf itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Ya, itu menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid tidak wajib karena yang dilakukan orang pertama kali ketika masuk Masjidil Haram adalah tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian memang ada sholat 2 rakaat setelah tawaf. Itu kalau dalam umroh dan haji. Ya. Kemudian dari yang keempat, dipakai oleh jumhur ulama bahwa tahiyatul masjid itu tidak wajib adalah peristiwa Ka'ab bin Malik. Bahkan Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari 3 sahabat yang disebut ya, dalam Al-Quran, tapi dia sebut namanya, cuma disebut ya, di dalam surat Taubah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alas salati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Surat Taubah dinamakan surat Taubah karena taubatnya Ka'ab bin Malik, dan diturunkan surat ini pada ayat 118 ya. 3 orang disebut dalam Al-Quran tanpa menyebut nama ya, tapi yang sebenarnya 3 orang itu adalah Ka'ab bin Malik ya. Kemudian Bilal, yang ketiga adalah Murarah bin Rabi', Bilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi', dan 3 orang. Ka'ab bin Malik ketika turun ayat taubat ini yang menunjukkan bahwa dia dan 3 temannya dan 2 temannya 3 orang ini dikabarkan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bin Malik masuk masjid tanpa sholat dulu, tetapi langsung menemui Rasulullah SAW dan menemui manusia di situ. Semuanya mengatakan, selamat wahai Ka'ab bin Malik, Anda dan teman-teman Anda yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkulan yang haru, suasananya sangat haru ya, sangat haru sekali karena dalam beberapa hari lamanya itu Ka'ab bin Malik dikucilkan, tidak boleh diajak bicara, sehingga seakan-akan wa 'alas salasati alladziina khulifu, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang apa? Tidak ikut jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk, di mana non-muslim, orang-orang kafir mau menyerang Madinah, maka diutuslah tentara kaum muslimin seluruhnya keluar tanpa kecuali apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menuju kota Madinah. 3 orang ini tidak keluar untuk jihad fisabilillah. 3 orang ini masih di Madinah yang bersama keluarga mereka karena keadaan pada waktu sangat panas ya, musim panas. Anda kalau ingin mengetahui bagaimana suasana perang Tabuk ya, musim paceklik dan musim panas, pergilah ke Madinah Munawwarah. Ketika kita di Madinah, mau ke masjid, mau ke sekolah, dari asrama ke masjid jaraknya lumayan 300 meter, tempat
bangun untuk ember, bawa apa saja yang penting menutupi kepala dari sengatan sinar matahari sangat panas. Ya, itu jaraknya cuma dekat 100 meter, 300 meter dan tidak ada padang pasir karena melewati apa? Melewati aspal dan aspal. Itu sudah kepanasan. Bagaimana pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya padang pasir, belum ada aspal, belum ada semen dan seterusnya. Ya, disuruh pergi berjihad ke daerah Tabuk sana. Ya, Tabuk itu berapa ratus meter dari kota Madinah, jauh ke utara menuju Jordan. Ya, sangat jauh. Ya, dan tidak ada kehidupan. Ketika kita dari Madinah ke Jordan naik bis saja, itu sudah tidak ada kehidupan. Bagaimana zaman dahulu? Tidak ada kehidupan. Ya. Makanya sangat berat bagi para berjihad pada zaman dahulu. Keluar begitu, sebagian naik kuda, sebagian berjalan kaki. Maka 3 orang ini karena musim panas, ya, lebih cenderung untuk bersenang-senang atau cenderung untuk berada di rumah mereka. Di antara mereka tidak pergi pada 3 orang ini Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Abi Rabi' atau Murarah bin Rabi'. Wa 'ala salasati alladziina kullifu yang tidak ikut berjihad sabilillah, ya, hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, karena dikucurkan oleh para sahabat dan dhannu wa dhannu alla malja'a min Allahi illa ilaihi, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha tawwabur rahim. Dan ketika Ka'ab bin Malik dan teman-temannya itu diturunkan surat taubat ini, mereka datang ke masjid, langsung disambut oleh para sahabat tanpa melakukan salat tahiyat masjid. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib tapi sunnah atau dianjurkan. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa tahiyat masjid itu adalah sunnah, sedang pendapat ulama yang lain tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang batasan sesuatu itu disebut dengan masjid? Alif lam al-masjid. Masjid adalah tempat sujud. Masjid adalah tempat sujud. Maksud masjid di sini adalah masjid yang ada bangunannya. Penting bikin masjid ini, kita pakai masjid dan bukan masjid. Karena sudah kita sebutkan bahwa masjid kalau zaman sekarang yang ada temboknya ini masjid. Berarti apa namanya, tangga itu bukan masjid. Maka jangan sampai nanti masuk tangga atau sholat di tangga, itu bukan tahiyatul masjid tetapi yang tahiyatul tangga. Menghormati tangga perlu dihormati. Maka tangga itu bukan masjid. Artinya ada jual beli di situ nggak apa-apa, bukan masjid. Jual beli di bawah juga nggak apa-apa karena bukan masjid. Ya, itu penting. Orang head di luar nggak apa-apa karena bukan masjid. Nah, begitu. Maka kapan tahiyatul masjid? Kalau dia masuk, ya, kalau dia masuk ke masjid sini, dia masuk bangun, berarti dia sholat tahiyatul masjid. Musola masjid atau tidak? Musola dalam bahasa Indonesia masuk masjid. Karena musola pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, musola itu maksudnya lapangan tempat sholat, bukan musola. Istilah kita, ya. Kalau istilah kita musola itu tempat sholat 5 waktu, tapi tidak pakai Jumatan, bentuknya kecil biasanya. Kemudian kalau masjid itu pakai Jumatan, ya itu yang membedakan dengan orang-orang kita. Ada pun orang-orang Arab atau pada zaman sahabat itu tidak ada bedanya antara musola atau masjid. Selama itu dipakai untuk sholat 5 waktu, ya, dan dipakai untuk khusus untuk sholat di masjid, bentuknya kecil. Adapun istilah musola pada zaman dahulu adalah musola itu tempat sholat meliputi lapangan.
sebagaimana dilakukan oleh kantor-kantor di Jakarta ini. Nah, termasuk salah satu kantor yang menggunakan ruang serbaguna khusus Jumatan adalah KPK. KPK itu sholat Jumatnya di ruang serbaguna. Kemudian begitu juga beberapa bangunan BPD atau Wisma Mandiri ya, yang di Jakarta Pusat ya, yang tingkatnya sangat tinggi ya, gedungnya sangat tinggi sekali. Itu juga menggunakan ruang serbaguna ya, termasuk Astra ya, kantor Astra yang kantor pusatnya itu menggunakan ruang serbaguna untuk sholat Jumat. Artinya selesai sholat Jumat dipakai untuk acara yang lain, bahkan kadang-kadang untuk pernikahan, kadang-kadang bahkan untuk acara-acara, bahkan untuk dangdutan kadang-kadang ya, tergantung pada kegunaan ruangan itu adalah ruang serbaguna. Apakah kalau seseorang masuk pada hari Jumat ke ruangan tersebut itu masuk ya, masjid dan sholat ke masjid atau tidak? Benar, apakah ketika sholat Aid seseorang ketika datang di lapangan sholat Aid ke masjid atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama muhasirah, ya, ulama besar, ya, salah satu ulama besar mengatakan bahwa sholat Aid lapangan Aid itu termasuk masjid. Maka diperintahkan atau disunahkan untuk tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Baik ulama, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan, yang memerintahkan orang-orang yang haid, orang-orang yang datang bulan itu untuk pergi ke lapangan. Tetapi hendaknya dia menjauhi lapangan itu, menjauhi tempat sholat. Kata ulama ini bahwa ini menunjukkan tempat sholat itu berarti masjid. Kenapa? Karena orang tidak mendekati. Ini kan hukum masjid. Walaupun tidak ada bangunannya, tidak ada temboknya, dikatakan masjid. Karena apa? Dikatakan masjid karena hukumnya sama dengan masjid. Orang tidak mendekati tempat itu. Walaupun ulama lain mengatakan bahwa lapangan itu bukan masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika datang ke lapangan itu tidak sholat 2 rakaat, tidak takut ke masjid dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Wa ulama kata sholat. Nah, begitu juga sholat atau sholat Jumat di tempat-tempat atau di gedung serbaguna. Ya. Apakah itu dikatakan masjid atau tidak? Tergantung apakah di tempat itu diberlakukan hukum masjid atau tidak. Kalau seandainya itu diberlakukan hukum masjid berarti masjid, boleh tahiyatul masjid. Jika tidak, maka adalah bukan masjid sehingga tidak tahiyatul masjid. Al-Qur'an hadir rahimahullah. Jika kalian datang suatu tempat apakah di lapangan, apakah di tempat serbaguna yang dipakai untuk sholat Jumat itu tidak apa-apa sholat 2 rakaat, diniatkan saja sholat toharoh, sholat habis wudu, atau sholat menunggu Jumat. Sholat menunggu Jumat itu bukan tahiyatul masjid, tapi sholat intizar, sholat menunggu Jumat. Yang penting sholat. Apakah dikatakan itu masjid? Bagi yang mengatakan itu masjid, katakan itu masjid. Atau bagi yang mengatakan itu bukan masjid sehingga tidak ada tahiyatul masjid, maka dia sholat menunggu Jumat, menunggu imam datang. Itu sholat toharoh, itu sholat mutlak dan dibolehkan. Supaya kita terhindar dari perdebatan yang mungkin tidak banyak manfaatnya. Yang penting orang sholat. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan ketiga atau masalah ketiga dari hadis ini. Di sana ada hadis lain, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la sholata ba'da sholatis subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa la sholata ba'da sholatil asri, ba'da sholatil
Di hadis lain disebutkan tidak boleh sholat ketika matahari berada di pertengahan dan 12 tepat. Ya, dijamin ya, tergantung matahari ada di tengah. Atau ketika terbit matahari atau ketika terbenam matahari dilarang untuk sholat 5 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Bagaimana pakai ke masjid? Para ulama terbagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan sholat tahiyatul masjid umum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini." Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kapan saja, mau ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ba'da asar, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah-tengah, pokoknya sholat ke masjid kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga hadis ini umum, atau hadis ini memang umum, ya, tidak ada yang mengkhususkan. Yang satu ulama satu mengatakan larangan ini umum. Larangan ini umum artinya bahwa kita dilarang untuk sholat apa saja setelah asar, sholat apa saja setelah subuh, termasuk sholat tahiyatul masjid. Di sini akhirnya para berbeda pendapat jika habis asar masuk masjid, sholat tahiyatul masjid atau tidak. Kalau yang memegang, yang lebih memegang atau lebih menguatkan sholat tahiyatul masjid, dia mengatakan sholat tahiyatul masjid. Karena keumuman hadis larangan itu dikhususkan tahiyatul masjid. Jadi kalau bunyi hadisnya begini, dilarang sholat habis asar kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau kelompok pertama mengatakan diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid kecuali ba'da asar. Mana yang mengkhususkan, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Artinya kalau seseorang lebih mengambil sholat tahiyatul masjid, berarti dia sholat tahiyatul masjid sepanjang waktu walaupun waktu terlarang. Atau sebaliknya, jika seseorang mengambil hadis larangan ini, berarti dia tidak boleh sholat di waktu terlarang, termasuk sholat tahiyatul. Tinggal sekarang pilih yang mana. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa 2 hadis ini bisa digabung menjadi satu. Bagaimana penggabungannya? Larangan 5 waktu untuk sholat ini, ba'da asar, ba'da subuh, kemudian waktu matahari berada di atas kita, waktu matahari tenggelam atau waktu matahari terbit, ini dilarang untuk sholat jika sholatnya tidak ada sebab. Namanya sholat mutlak tidak ada sebab. Tetapi jika sholat itu punya sebab, maka tidak dilarang. Contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat yang sebabnya masuk masjid. Sholat jenazah, sholat penyebabnya jenazah. Sholat gerhana matahari, sholat penyebabnya gerhana matahari. Sholat habis wudu, sholat penyebabnya habis wudu. Ini yang boleh dilakukan walaupun dalam waktu terlarang. Jadi tidak dibolehkan apa? Sholat yang tidak ada namanya, ya. Sholat yang tidak ada sebabnya. Sebagai ulama menyebutnya sholat mutlak. Ini benar. Sebagian ulama lain mengatakan, ya seperti yang saya katakan tadi, dilarang khusus pada waktu sholat 5 waktu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini diantara hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan masjid jami? Apa saja kriteria untuk bisa disebut masjid jami? Karena saya pernah mendengar syarat beriktikaf Ramadan itu di masjid jami.
masjid jami itu masjid yang jami. Jami itu adalah masjid untuk berjamaah. Jamaah jimai jami. Jami itu yang mencakup. Maksudnya dari bahasa Indonesianya masjid jami itu masjid besar. Nah, masjid besar kan relatif ya. Tergantung yang melihatnya siapa. Kalau anak kecil melihat masjid itu jauh lebih besar sekali. Karena anak kecil yang melihat. Kalau bagi orang yang pernah sholat di masjid yang besar, masjid itu masjid kecil. Maka di sini masjid jami itu hanya ya istilah orang-orang kita saja. Ya. Kalau orang Mesir itu mengatakan bukan masjid, tapi jami, enak masjid, nggak paham masjid. Jami maksudnya masjid jami. Masjid jami itu maksudnya masjid yang besar yang dipakai untuk Jumat. Yang lebih fokus lagi adalah bahwa masjid jami itu masjid yang besar, yang bisa menampung ratusan bahkan ribuan orang. Ya, walaupun tadi masih ya kriterianya masih fleksibel, tapi yang jelas masjid jami itu masjid yang dipakai untuk Jumatan. Saya mendengar syarat beriktikaf itu harus di masjid jami. Ya, ini dianjurkan beriktikaf itu di masjid jami, masjid yang dipakai untuk iktikaf, dipakai untuk Jumatan, supaya ketika hari Jumat dia tidak perlu keluar dari tempat itu, tetap di masjid itu karena dipakai. Tetapi ini berlaku bagi masjid-masjid yang dipakai untuk Jumatan di seluruh dunia, tidak terbatas pada 3 masjid saja. Tidak seperti yang dikatakan sebagian ulama yang mengatakan ketika itu harus di Masjid Nabawi, di Masjid Mekah, dan di Masjid Aqsa saja. Ini pendapat sama-sama sekali mayoritas ulama ya, khalafan basalafan dan dahulu sampai sekarang ya, Sarfan Bogor, Timur dan Barat ya, itu semuanya mengatakan bahwa boleh iktikaf ya di seluruh masjid yang dipakai untuk Jumatan. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz berkaitan dengan kotak infak yang berjalan ketika khutbah Jumat di masjid-masjid? Ya, tergantung pada pengurus masjid. Nah, memang enak itu kotak infak yang ada remote-nya. Jadi tidak mengganggu orang, jadi jalan sendiri. Tetap apa? Tetap khutbah Jumat, kotaknya jalan sendiri, pakai remote robot itu. Itu dia tidak mengganggu. Karena maksud pertanyaan ini Ustaz, bagaimana itu kan mengganggu kekhusyukan orang mendengar khutbah Jumat. Nah, karena itu sebagian masjid atau sebagian takmir masjid DKM menyarankan agar kotak infak itu tidak dijalankan ketika khutbah Jumat. Nah, kapan? Sebelum Jumatan. Enggak ada jamaahnya. Atau kotak infak itu ditaruh di pojok-pojok masjid. Itu berlaku di Mesir. Kotak berjalan itu setahu saya hanya di Indonesia. Di Saudi tidak ada, di Mesir tidak ada, di Jordan tidak ada, di Pakistan tidak ada, di negara-negara tidak ada, hanya di Indonesia setahu saya. Ya. Karena memang itu tidak dia. Karena itu kalau di Mesir bagaimana? Di Mesir itu petugas Jumat itu banyak. Jadi kalau kotaknya ada 10, berarti ada 10 orang yang membawa kotak itu. Ya, keliling itu. Ketika jamaah berbubar, itu keliling dia. Jadi aktif, proaktif dia. Jadi dia keliling. Orang yang lewat ditawari, masukkan gitu. Kalau kita kan pakai serban gitu. Kalau sana pakai kotak terbesar gitu, dibawa kemana-mana. Itu di Mesir, sebagian di Mesir. Sebagian yang lain meletakkan kotak infak itu di pojok-pojok atau di tempat-tempat yang banyak orang keluar. Makanya kalau sini bagaimana sebaiknya memang tidak dikelilingkan karena mengganggu orang untuk mendengar khutbah. Yang kedua, ini juga menyulitkan orang yang menginfak. Apa? Harus mengambil uang dulu. Karena kalau pakai celana yang sempit itu susah banget ngambilnya. Kemudian susah banget kalau diambil pas ratusan. Ternyata tidak ada. Uang receh dimasukkan lagi kan malu. Artinya banyaknya
itu dengan luas. Ketika apa hukumnya bagi khotib yang sedang khutbah Jumat untuk mengingatkan jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, tergantung kepada suasana. Kalau di Indonesia, di tempat kita belum terbiasa, takut kalau dia berbicara dengan orang yang sedang masuk tengkar gitu. Aku bertanya sama yang malah. Jadi apa? Maunya baik, maunya amar ma'ruf nahi munkar, maunya ngikuti sunnah Rasulullah SAW jadi kacau. Makanya sunnah itu, ya orang-orang itu dilihat kondisinya. Kalau orang belum pahamkan dulu bahwa khotib berbicara dengan makmum itu tidak apa-apa. Kalau tidak paham, itu jadi fitnah. Khususnya di masjid-masjid yang masih banyak dikunjungi masyarakat awam. Jadi sebaiknya kalau mengingatkan, ingatkan saja di depan masjid ya, supaya masuk masjid itu akhirnya masjid terlebih dahulu. Keempat, kalau melihat dari tentang wajibnya sholat lima waktu lalu ditanyakan apakah ada yang wajib selain itu, maka Rasul menjawab tidak ada. Dan bagaimana kekhususan wajibnya sholat Jumat dan apakah ada sholat selain lima waktu dalam keadaan kondisi waktu khusus bisa menjadi wajib? Ada. Seperti orang bernadar untuk sholat, maka sholat nazar itu jadi wajib. Ada sholat Jumat itu ada dalil khusus ya, dalam sholat dalam surat al-Jumat itu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Jadi masuk dalam sholat lima waktu. Wallahu a'lam sholatnya. Kelima, hukum buletin masjid yang ada iklan komersilnya. Kalau tidak boleh, maka bagaimana dengan orang yang membawa pelajaran Islam ke dalam masjid yang notabene sudah pasti ada iklannya? Membuat iklan dalam pelajaran buletin tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu jualan di masjid. Jualan di masjid. Makanya kalau dalam buletin itu, bahkan kalau ditanya tentang iklan, mestinya ditanya bagaimana hukum memberikan buletin bagi orang yang masuk masjid. Memberikan buletinnya nggak apa-apa, pembacanya di waktu khutbah ya tidak boleh, harus dipisahkan. Membuat iklan tidak apa-apa, tetapi tidak boleh transaksinya di masjid. Makanya ditulis di situ jangan dibaca ketika khotib sedang berkhutbah, atau jangan dibaca iklannya, nanti aja dibaca ketika di luar masjid. Kan begitu. Jadi artinya yang dilarang itu jualan di masjid. Ada pun penyebaran buletin dari iklan itu tidak apa-apa. Yang dilarang jual belinya atau membacanya ketika khutbah Jumat. Ini dua keadaan yang berbeda, harus dipisahkan. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang dan di waktu asar? Saya jawab tadi, ini ngantuk berarti orang. Apa hukum orang yang tidur di waktu sholat Jumat? Apakah sama dengan kategori orang mengatakan ansih? Ya, lebih nyata. Kalau tidur pada waktu khutbah Jumat, jelas dia khutbahnya hilang. Ya. Kalau ansih kan hanya berapa menit, ini tidur 1 jam ya. Sampai sholat selesai dia belum bangun. Tidak sah ya. Kalau ansih diam kapan yang 1 detik, itu pun sudah hilang pahalanya arti tidur. Maka orang yang ngantuk dalam sholat Jumat itu pahalanya sangat berkurang dan bisa hilang pahalanya. Jika seseorang datang ke masjid untuk sholat Jumat, sedangkan azan sedang di kamar, ini tulisannya kurang bagus. Sedangkan azan sedang di kamar, maka lebih wajib atau langsung sholat tahiyatul masjid agar tidak tertinggal khutbah atau menunggu azan selesai. Oh, sedang azan dikumandang. Jadi jangan dikuman terus datang. Sedang azan dikumandangkan. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, tetapi sebagian mengatakan bahwa yang lebih rajih adalah dia langsung tahiyatul masjid. Ya, karena apa?
dia hanya tertinggal menjawab adzan, dan itu bisa dirapel di terakhir ya, menjawab adzan bisa dirapel sudah sholat. Tetapi kalau dia menunggu adzan selesai, dia akan ketinggalan khutbah ya. Ketika dia tahu masjid, imam sudah khutbah, padahal yang diperintahkan itu ada dengan khutbah. Kalau dengan adzan itu diperintahkan, yang diperintahkan itu mengikuti muadzin, meniru apa yang dilakukan muadzin. Jadi yang wajib sini orang Islam dia langsung sholat ke masjid dan bisa mendengar khutbah, karena khutbah lebih awal mendengar. Kalau ada jawabannya bisa dirapel sesudah sholat atau sholat. Ya. Bagaimana praktek dari rapat dan lurus dalam barisan? Soalnya masih banyak yang belum rapat dan lurus dalam sholat. Ini ada pembahasan khusus ya, dalam sholat. Luruskan sholat itu yang penting. Secara umum yang penting rapat. Ini yang penting tidak ada lubang yang tersisa sehingga setan nanti menutupi lubang itu. Apakah harus kita berpundak dengan pundak, kemudian tumit dengan tumit? Itu fakta berbeda pendapat ya, itu ada pembahasan khusus yang panjang ya. Apakah itu benar-benar seperti itu atau itu sekedar untuk mengatakan bahwa yang penting adalah rapat sholat ya, tidak harus seperti itu. Lalu nanti ada pembahasan khusus dalam masalah sholat ya. Bolehkah melaksanakan sholat jenazah di masjid yang ada kuburan di depannya atau di halamannya ya? Secara umum ya, sholat ya di masjid yang ada kuburannya